Pemirsa, inilah momen yang sudah ditunggu-tunggu. Kita memasuki Piala AFF Senior 2026 ASEAN Championship Hyundai Cup. Sorotan utama malam ini adalah jadwal siaran langsung, lengkap dengan hasil drawing, ranking FIFA, dan tentu saja jadwal pertandingan yang akan menentukan langkah setiap tim. Logo ASEAN Championship berdiri gagah di tengah layar, menjadi simbol pertarungan prestis se-Asia Tenggara. Semua mata tertuju ke drawing, siapa satu grup, siapa yang akan bertemu rival bebuyutan. Ranking FIFA pun berbicara, siapa unggulan, siapa kuda hitam yang siap mengejutkan. Dan inilah jadwalnya, hitung mundur telah dimulai. Setiap laga bukan sekadar pertandingan, tapi pertaruhan harga diri dan kebanggaan negara. Tetap bersama kami, karena Piala AFF 2026, panasnya sudah terasa bahkan sebelum kick-off dimulai. Pemirsa pecinta sepak bola Asia Tenggara, inilah daftar resmi tim peserta Piala AFF Senior 2026. Turnamen paling bergengsi di kawasan ASEAN kembali menghadirkan persaingan panas penuh gengsi dan rivalitas. Di layar Anda, Kamboja dan Laos siap menantang meski datang sebagai kuda hitam. Malaysia dan Myanmar hadir dengan ambisi besar, tak mau sekadar jadi pelengkap. Filipina perlahan bangkit, siap mengejutkan lawan-lawannya. Kita beralih ke kekuatan tradisional, Singapura dengan pengalaman juara. Thailand, raksasa ASEAN dengan ranking tertinggi, selalu jadi favorit. Dan tentu saja Vietnam, konsisten, disiplin, dan sangat berbahaya. Sorotan utama tertuju pada Indonesia. Dengan ranking yang terus membaik dan generasi emas yang sedang naik daun, Garuda datang bukan hanya untuk bertanding, tapi untuk berburu gelar. Sementara itu, Brunei Darussalam dan Timor Leste harus berjuang lewat jalur kualifikasi. Namun jangan salah, semangat mereka bisa jadi ancaman serius. Pemirsa, inilah hasil drawing pembagian grup A Piala AFF Senior 2026. Persaingan dipastikan sengit sejak fase grup. Di posisi pertama ada Vietnam, kekuatan tradisional Asia Tenggara yang selalu tampil disiplin dan tajam. Menyusul Singapura, tim berpengalaman dengan permainan rapat dan penuh perhitungan. Dan di posisi ketiga, Timnas Indonesia. Garuda siap terbang tinggi, membawa harapan jutaan supporter untuk menantang dominasi kawasan. Tak kalah berbahaya, Kamboja hadir sebagai kuda hitam yang siap mencuri poin penting. Sementara Brunei Darussalam Timor Leste melengkapi grup, tim muda yang berpotensi memberi kejutan. Saat ini semua masih 0 poin, gol, dan catatan pertandingan. Tapi begitu peluit pertama dibunyikan, segalanya bisa berubah. Grup A panas, keras, dan penuh gengsi. Piala AFF Senior 2026, baru dimulai, dan drama sudah terasa. Pemirsa, kini kita beralih ke hasil drawing grup B Piala AFF Senior 2026, dan ini dia grup neraka. Di puncak ada Thailand, raksasa Asia Tenggara, langganan juara, dengan mental baja dan kualitas yang sudah teruji. Di bawahnya Malaysia, rival klasik yang selalu bermain penuh determinasi dan tak pernah mau kalah. Posisi ketiga dihuni Filipina, tim dengan kekuatan fisik dan kecepatan, siap merepotkan siapapun. Disusul Myanmar, tim yang disiplin, solid, dan kerap memberi kejutan di fase grup. Dan Laos melengkapi grup B, muda, berani, dan tak bisa dipandang sebelah mata. Semua tim memulai dari 0 poin 0, gol 0. Namun begitu laga dimulai, setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Grup B menjanjikan duel keras, tensi tinggi, dan pertarungan hidup mati demi tiket semifinal. Piala AFF Senior 2026, panasnya semakin membara. Pemirsa, kini kita masuk ke jadwal resmi Piala AFF Senior 2026. Turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara ini akan dimulai pada tanggal 24 Juli hingga tanggal 26 Agustus tahun 2026. Yang menarik, kompetisi ini masuk kalender resmi FIFA. Artinya, setiap negara bisa menurunkan skuad terbaiknya, termasuk para pemain bintang yang merumput di luar negeri. Ini menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia. Garuda berpeluang tampil dengan kekuatan penuh, komposisi terbaik, dan ambisi besar untuk berbicara banyak di turnamen ini. Dengan waktu persiapan matang dan materi pemain lengkap, harapan publik semakin membumbung tinggi.
Piala AFF kali ini bukan sekadar ajang regional, tapi panggung pembuktian kekuatan sesungguhnya. Hitung mundur telah dimulai. Dari tanggal 24 Juli hingga tanggal 26 Agustus tahun 2026. Asia Tenggara akan bergemuruh, dan Garuda siap mengaum. Inilah pelatih baru Timnas Indonesia Senior, seorang arsitek permainan dengan pengalaman Eropa. John Hartman, pelatih asal Inggris, resmi memegang kendali Timnas Senior dan U23 Indonesia. Di usia 50 tahun, ia datang membawa lisensi tertinggi pelatih dunia, UEFA Pro License. Dikenal dengan pendekatan taktik modern, Hartman mengusung formasi 3-4-2-1. Menekankan keseimbangan antara solidnya pertahanan dan agresivitas serangan. Dengan nilai kontrak mencapai 8 miliar rupiah per tahun, publik tanah air menaruh harapan besar di pundaknya. Meski belum meraih trofi, misi besarnya jelas. Membangun mental juara dan membawa Garuda terbang lebih tinggi di level Asia. Mampukah John Hartman menjawab ekspektasi jutaan supporter Indonesia? Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai. Inilah dia, para benteng terakhir Timnas Indonesia, 4 penjaga gawang terbaik yang siap menjaga kehormatan Garuda di bawah Mistar. Ada Emil Audero, dari Cremonese, kiper Eropa berdarah Indonesia, yang siap menunjukkan kualitasnya. Lalu Nadeo Argawinata, sang pahlawan penalti dari Borneo FC, yang selalu tampil berani. Tak ketinggalan, Hernando Ari, kiper muda penuh refleks cepat dari Persebaya Surabaya. Dan terakhir, Maarten Paes dari FC Dallas, tinggi, tangguh, dan penuh percaya diri di udara. 4 kiper, satu tujuan, menjaga gawang Garuda tetap perawan di setiap laga. Dan inilah barisan tembok kokoh Garuda di lini pertahanan. Ada Jay Izes dari Sassuolo, Mes Hilges dari FC Twente, sang kapten Jordi Amat bersama Persija, lalu bek tangguh Rizky Ridho, serta Justin Hubner dari Fortuna Sittard. Masih dari lini belakang Garuda, Kelvin Verdong dari Lille, Dean James dari Go Ahead Eagles, Nathan Chu dari Willem II, Yance Sayuri si bek sayap cepat dari Malut United, dan Sandy Walsh Patinama dari Buriram United. Masih dari lini belakang Garuda, Kevin Dix dari Borussia Mönchengladbach, serta Sandy Walsh yang kini memperkuat Buriram United. Dan itulah daftar pemain belakang dengan pengalaman internasional, siap menjaga kokohnya benteng pertahanan Timnas Indonesia. Dan inilah motor permainan Timnas Indonesia di lini tengah. Ada Tom Haye dari Persib, gelandang elegan Jujun Pelupesi dari Lommel SK, sang pengatur serangan Mark Klok bersama Persib, Ricky Kambuaya dari Dewa United, serta wonderkid muda penuh talenta, Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Dan inilah para pemain sayap Garuda yang siap menyisir sisi lapangan. Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Yakob Sayuri si penembus sayap dari Malut United, gelandang muda berbakat Beckham Putra dari Persib, serta Adrian Wibowo yang berkarir di Los Angeles. Masih dari lini sayap Garuda, R. Oratmangun dari FCV Dender, sang senior penuh pengalaman Stefano Lillipali dari Dewa United, M. Jonathans muda berbakat dari FC Utrecht, dan Eliano Reijenders dari Persib. Mereka siap mengobrak-abrik pertahanan lawan lewat kecepatan dan kreativitas di sisi sayap Timnas Indonesia. Dan inilah daftar pemain depan Timnas Indonesia. Ada Ramadan Sananta dari DPMM FC, Mauro Zelstra dari FC Volendam, serta Ole Romeni dari Oxford United. 3 penyerang dengan karakter berbeda, siap jadi ujung tombak Garuda di lini serang.